konflik yang menimbulkan adanya polemik terkait beberapa background keilmuan yang dimiliki seorang Marcel Radival. Hingga kini masih menjadi buah bibir di masyarakat luas, bahkan hingga turut menyeret beberapa nama yang terlibat dalam masa lalu sang pesulap merah. Meski sempat diragukan keabsahan kepelatihannya, Marcel yang sempat mengakui dirinya adalah murid langsung dari guru hipnoterapi terkemuka di Indonesia, yaitu almarhum Yan Nurindra. Nyatanya, turut mengungkapkan fakta lama yang dimana kurang lebih apa yang ia perjuangkan saat ini, nyata-nyatanya sudah lebih dulu dilakukan almarhum semasa hidupnya dalam menantang para oknum-oknum supranatural. Lantas, benarkah apa yang kini menjadi viral adalah salah satu cara Marcel Radival meneruskan semangat Yan Nurindra dalam memerangi kemusyrikan? Enggak sih ya, karena basicnya Pak Yan bukan pesulap. Kalau Marcel kan dibongkar lewat dari sisi apa yang dilakukan dukun itu sebetulnya di alat-alat sulap juga banyak. Itu kan Marcel lebih ke situ. Kalau Pak Yan nggak seperti itu dulu. Dulu itu Pak Yan, karena yang menyusun itu dulu salah satunya gua, Pak Yan, ada salah satu lagi Pak Sidney Panji Agung, sekarang Sekjen IBH juga, di Prahibdi juga beliau. Jadi dulu sistemnya itu kita menantang, bukan kita ya, Pak Yan, kalau gua cuma bantuin doang dulu. Pak Yan menantang itu orang-orang yang mengaku paranormal untuk nebak sebuah kotak. Nanti di kotak itu gua, Sidney, terus ada beberapa orang lagi. Kotak disimpan di satu ruangan. Di ruangan itu nggak boleh ada siapa-siapa, nggak boleh ada CCTV, nggak boleh ada apapun. Nanti orang-orang yang ditunjuk masukin uang ke dalam kotak itu. Kotaknya ditutup. Terserah berapapun itu uangnya. Nanti si paranormal, Pak yang mengaku paranormal suruh nebak isi kotak itu duitnya ada berapa. 2012 atau 2013 itu Pak Yan pernah mengadakan sayembara untuk pembuktian para paranormal yang mengaku paranormal itu. Awalnya banyak yang daftar, pro kontra biasalah. Kalau dulu kan belum zaman YouTube, belum zaman TikTok ya, dulu masih di Facebook. Awalnya ya pro kontra yang nyerang Pak Yan pun dulu banyak. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang daftar untuk pembuktian, tapi seminggu sebelum hari H satu persatu mereka mundur dengan berbagai macam alasan. Ada yang ilmu saya tidak boleh dipublish, padahal dianya udah daftar. Tiba-tiba seminggu sebelum hari H saya mundur karena ilmu saya nggak boleh dipublish. Ada yang dilarang sama gurunya ya, dengan berbagai macam alasan, sampai akhirnya tidak ada satupun yang datang. Ya, ini bedanya ya. Dulu kita punya guru, Pak Yan itu membongkar itu, menceritakan dari sisi ilmiahnya di dunia hipnosis kepada para siswanya di kelas. Tujuannya adalah Pak Yan ingin menceritakan atau memberikan penjelasan, pemahaman bahwasannya semua apapun yang ada itu bisa diilmiahkan, dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa diilmiahkan. Jadi kita diajarkan bahwasannya di dunia hipnosis ini dunia percaya diri. Bedanya dengan yang sekarang, kalau Pak Yan dulu di kelas tidak menjatuhkan seseorang, tidak mengambil contoh langsung orangnya si A, si Mbah Anu, enggak. Kalau sekarang kan langsung datang ke tempat orang, langsung menjustifikasi seakan-akan dia benar. Nah, kalau dulu kan enggak, kalau dulu kita pembelajar itu di kelas. Kalau sekarang kan lebih ke arah jatuhnya ya benar kata orang-orang. Saya sih lebih sependapat dengan lebih ke arah penghakiman. Kalau hipnotis malah bisa dicek di IBH Center. IBH Center carinya tapi nama asli saya. Nama asli bukan Marcel Radival, ada. Itu pasti ada kok. Dari tahun 2012 soalnya. Reiki juga Pak Yan Nurindra kan itu. Saya belajar langsung, malah Reiki Asia tuh saya belajar langsung, datang ke seminarnya Pak Yan Nurindra. Belajar dari Reiki pertama, Reiki kedua, Reiki ketiga, Reiki Master. Jadi kalau misalkan palsu, mana buktinya? Oh iya betul, dia murid langsungnya Yan Nurindra, tapi bukan di IBH-nya. Itu yang gue tahu. Di Reiki Asia. Reiki Asia itu memang yang buat dulu ya Pak almarhum Yan Nurindra. Itu Marcel langsung muridnya Yan Nurindra di Reiki Asianya. Sementara IBH dulu kan presidennya, pendirinya juga salah satu pendirinya almarhum Yan Nurindra. Nah, IBH itu khusus buat mengajarkan hipnosis hipnoterapi. Nah, Marcel murid Yan Nurindra di Reiki-nya Reiki Asia. Berantai dengan fakta perjalanan masa lalu Marcel Radival yang coba diurai oleh sejumlah orang yang pernah bersinggungan dengan dirinya, kini
Kehadiran pesulap merah pun tengah diwarnai dengan adanya sebuah pertanyaan besar mengenai keabsahan sertifikasi kepelatihannya dalam bidang hipnoterapi yang selama ini ia tunjukkan sebagai salah satu bukti bahwa dirinya telah menguasai ilmu yang berkaitan dengan hipnotis. Sempat menjadi sebuah topik yang belum terpecahkan terkait kelegalan sertifikat kepelatihan hipnoterapi yang dimiliki oleh Marcel. Kini Ferdian yang merupakan salah satu senior dalam lembaga kepelatihan hipnoterapis ternama akhirnya turut buka suara mengenai poin perbincangan tersebut. Karena kemarin kan sempat rame ya, jadi banyak orang juga nanya sama gue. Setelah di-track, dicari tahu, ternyata memang Marcel betul memiliki sertifikasi IBH, tapi nggak langsung dari Yanurindra, tapi dari trainer-trainer di bawah Yanurindra. Di bawah gue juga sebetulnya. Ternyata tapi nggak pernah ketemu secara langsung ya. Ketika awalnya nyari nama Marcel Radival. Marcel Radival itu nggak ada di IBH. Setelah kita cari tahu lagi, ternyata Marcel terdaftar di IBH itu bukan pakai nama Marcel Radival, tapi pakai nama aslinya. Kita carilah, dan ternyata betul ada. Enggak, bisa tanyakan langsung kok. Iya, karena kan ya kalau saya memang pakai nama asli, nggak pakai nama Marcel Radival. Kalau ngecek Marcel Radival ya jelas tidak akan ditemukan. Karena memang nama asli saya tadinya kan privacy. Saya kalau gelar-gelar gitu kan sertifikasi harus pakai nama asli kan, sesuai KTP. Akhirnya saya daftarkan Reiki itu KTP sesuai KTP. Itu. Jadi kalau memang yang saya pertunjukan itu ya daminya, karena bahaya kalau misalkan yang aslinya dibawa kemana-mana, dirobek hilang nanti kan, ya kan? Iya, makanya kalau saya pribadi sertifikasi pakai nama asli dan itu bisa dicek. Gimana kira lulusannya dia ya? Tapi kalau misalkan kita yang namanya orang awam, yang namanya kita tahu kalau misalkan itu biasanya kita berdakwah itu, kalau misalnya melihat suatu pernikahan, dia harusnya kan kalau misalkan dia bisa dengan lisannya, menggunakan lisannya, kalau dia punya dengan pangkatnya, dengan kekuasaan. Cuma kalau saya melihatnya niatnya sudah benar, cuma caranya yang kurang. Harusnya kalau misalkan seperti itu ya, kalau dia mau berdakwah dengan adem, kalau misalkan dia bilang konsepnya dakwah, ya dakwah, jangan memukul tapi merangkul, jangan berdebat tapi ayo kita sama-sama perbaiki ya. Nah, sedang Adinda Marcel selalu bilang gini, saya belajar sesuatu tanpa kecuali. Ngomong masalah santet, dia bilang saya belajar dari Nusantara, dari timur sampai utara tanpa kecuali. Masya Allah, luar biasa. Padahal kalau kita orang Islam, kita sering baca Quran. Allah setelah memberitakan dalam ayat dalam Quran, seandainya lautan dijadikan tinta, pohon-pohonan dijadikan pena, itu akan habis ilmunya. Ya memang betul. Saya memecah belah agar bangsa ini tidak berkumpul ke kebodohan. Jadi memang harus disadarkan dan dipisahkan antara kebodohan dan kepintaran dan kewarasan. Jangan sampai masyarakat Indonesia menyatu ke kebodohan, percaya ke kebodohan. Lebih baik percaya ke Tuhannya masing-masing dan agamanya masing-masing. Karena di Pancasila nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Saya udah nggak heran sih, karena nabi-nabi aja zaman dulu yang baik banget begitu ya, yang Nabi Muhammad SAW yang tidak berbuat salah sama sekali, itu masih difitnah, masih dimusuhin. Semua nabi-nabi itu masih dimusuhin. Saya pun merasa dulu bingung kan, kok nabi-nabi ini dimusuhin ya? Kok para rasul ini dimusuhin ya? Kan mereka pribadi yang baik, kok banyak yang benci? Nah mungkin itu karena saya bertanya seperti itu ke Allah, ke Tuhan saya, sekarang dikasih jawaban. Ternyata memang menyampaikan kebenaran atau menyampaikan hal baik di tengah kebodohan, di tengah kejahatan, itu pasti banyak perlawanannya.